teman-teman Persija, balik lagi sama gue Nadrus. Episode kali ini tuh nuansanya agak-agak menengah ke atas gitu. Pokoknya hari ini gue mau ngundang om-om fenomenal. Om-om, emang demen sama om-om nih kayaknya nih. Om fenomenal di tanah air. Udahlah, kalian bisa baca dari title-nya, dari judulnya, dari thumbnail, semua dari Instagram juga bisa lihat. Om Leo! Tempahan semua! Om Leo, thank you so much udah bisa datang. Terbaik Nat, thank you banget lo udah diundang. Sama-sama lo, kan jadwal lo sibuk Kak. Gue harus tunggu jadwal lo. Ya ampun, sibuk nih. Enggak. Bisa meluncur. Nah jadi Om Leo, ini tuh Kopdar itu adalah program terbaru di Persija. Yeah. Jadi sebenarnya kita memperluas jangkauan viewersnya lah. Nggak hanya di klub bola aja, tapi sekarang tuh udah masuk ke brand lifestyle. Yeah. Jadi kita bahas bola juga, tapi bahas ke kakak, ke Om Leo ya? Om Leo. Om ya. Om ya? Mau enaknya dipanggil apa nih? Om Leo. Oke. Kayaknya udah banyak yang nggak asing sama Om Leo ini karena udah lumayan sering muncul di Vindes. Kalau kalian pada nonton acara Vindes itu dia berapa kali lumayan sering muncul tuh. Kadang di belakang layar suaranya kedengeran, kadang di depan layar juga. Gimana kabarnya nih Kak, pandemi? Udah kayak pertanyaan gue udah baik-baik aja lah ya, baik-baik aja, yang penting sehat. Walaupun kita tahu secara global dunia ini berantakan semua, tapi nggak pernah ada yang meleset kalau kita ngomong persoalan penting bahwa ya udah yang penting semuanya tetap sehat. Yang saat ini lebih diutamakan ya sehat dulunya aja lah dibandingin waduh kondisi memburuk nih nggak dapat kerjaan apa, tapi nggak apa-apa lah, kita yang penting bisa nafas dulu. Iya benar, sekarang kayaknya adalah kalau nanya ke orang tuh kayak sehat kan lo? Penting banget ya. Iya itu kayak sekarang udah kayak harus wajib nanya nih kabar orang, sehat kan? Udah vaksin belum? Iya. Kakak udah vaksin? Udah baru yang pertama, tapi yang kedua baru September awal besok. Astra jadi Kak. Astra ada efeknya nggak tuh? Pegel. Tapi nggak lah, lewat. Meriang sebentar di subuh-subuh, tapi udah tuh lewat. Nih Kak, langsung aja ya. Di mata kakak itu Persija itu seperti apa sih? Persija nih. Kita langsung ke bola aja. Gue langsung khawatir gitu. Aduh, gue ngerti banyak kayak tentang Persija. Gue takut kita gitu. ngobrol di sini relax soalnya. Juga jangan-jangan nggak tahu banyak juga tentang Persija. Tenang aja. Memori gue yang paling kenceng sih karena gue emang masa lampau ya, anak masa lampau. Persijanya Menteng itu zaman tahun 80-an. Masya Allah, tapi saya belum lahir ibu-ibu. Walaupun pas itu pun juga udah nggak aktif ya. Tapi gue inget banget setiap ke Menteng di era itu tahun 80-an awal tuh selalu nongkrong di depannya stadion Persija Menteng itu kan sebagai stadion paling dikdaya itu dulu. Bahkan kakek nenek gue pun sering ngajak gue nenek gue. Nonton bola di... Oh malah nontonnya sama nenek? Nenek, zaman masih kecil 80-an. Ada adiknya nenek yang ngajakin gue nonton bola di Persija. Dan gue nggak hafal nama pemainnya aja, karena masih kecil kan. Masih itu sampai Persija di mata gue adalah ketika tiba-tiba fenomena sepak bola tanah air menggeliat di masanya Galatama, zamannya Perserikatan dan segala macam, mulai kebentuklah sebuah pola apa ya, fanatisme terhadap sebuah tim gitu ya. Dan mau nggak mau orang yang saat itu berada di kota-kota besar harus memilih kan, karena gimana pun juga ada tim yang mewakili kota tersebut. Gue ingat banget di zaman itu ada Persija sebagai Perserikatan dan ada Pelita Jaya Jakarta sebagai klub juga ya? Klub yang profesional klub ya. Ada Pelita Jaya. Selebihnya ada banyak. Ada banyak banget klub gitu ya yang menguasai pola. Galatama itu tahun 80 berapa ya? 80 gue nggak inget, gue nggak siap nih, gue nggak menyiapkan daya. Gue 80 kayak masih belum jadi embrio juga sih. belum menjadi embrio. Belum ya, di zaman itu 85 atau 86 gitu, gue inget banget. Dan gue waktu itu juga fenomena superstar ya. Siapa ya yang gue inget ya? Ya di zaman itu gue mungkin baru mulai mengingat nama-nama besar macam Kurniawan. Udah itu kemudian Rocky Putirai yang ada di Persija ya. Dan itu kan cuma sebentar aja kan mereka cuma sebentar sampai
terakhir fenomenanya BP. BP. Fenomenanya BP ya masih pasti inget Iya, ada iya. superstar banget pemain superstar semua yang orang melekat. pasti tahu BP. Dan nama Persija mewakili beliau gitu. Mungkin pengetahuan gue hanya sebatas itu. Ya, itu tapi juga kalau lumayan untuk sih. tapi di lingkup gue yang kadang-kadang gue kalau mereka nongkrong tuh kayak Ajis, udah itu kayak ada lah teman-teman di ruang rupa tuh yang nongkrong dan ngomongin tentang Persija dan mereka berangkat nonton orange semua gitu. Iya, Ya gue cuma sih. dada doang. Berarti lu nggak pernah nonton langsung? Cuma sekali kalau nggak salah waktu itu Tapi pernah sekali? Pernah di stadion. Di yang GBK. GBK lama. Yang bukan yang tapi bukan yang sekarang di ya. Senayan ini. Ya. Nah Kak, kalau sekarang gue langsung tantang lo, gue emang anaknya suka menantang. Bikin filosofi mengenai bola aja. Kayak gimana sih? Kira-kira bisa nggak? Filosofi bola yang paling Masya Allah. paling gampang sih yang gue bisa describe adalah ini salah satu olahraga paling complicated yang jalan ya, yang berkembangnya tuh paling kompleks dibandingkan cabang olahraga lain. Dibandingkan yang lain. Misalnya gini, kayak siapa yang nyangka bahwa 11 pemain bertemu dengan 11 pemain lainnya, tugasnya adalah bagaimana bola yang ada cuma satu ini masuk ke sebuah keranjang yang dijaga oleh salah satu penjaga gawang. Itu kan cuma gitu doang teorinya. Lalu kemudian berkembang ketika penonton nggak ada yang menyangka bahwa penonton tiba-tiba bisa sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang sangat simpel tersebut ya. Maksudnya karena fisik, karena mereka bertemu secara fisik, otomatis ada rasa fanatisme berlebih, nggak terima jika salah satu pemain yang dia sayang cedera gitu ya. Benar. Nggak mungkin terjadi di misalnya pertandingan catur misalnya, yang pertandingan yang serius banget kan? Pertandingan yang berjarak ya misalnya. Halo. Silakan. Wih, kita yang tunggu-tunggu ini dari tadi, kita sudah haus. Aduh, aku Leciti. Hari ini aku tidak ngopi dulu, karena sudah ngopi hari ini 2 kali. Alright. Jadi kita kasih yang teh. Terima kasih. Ya. Iya. Terima kasih banyak Mas Bro. Nah, enak kan ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Iya, gue nungguin. Iya, nungguin dari tadi ya. Luar Makasih. biasa, thank you banget. Hari ini kita lagi stake-nya di Hole in One Hole in Coffee. One Coffee, Daerah thank you Cilandak nih. Tempatnya enak banget karena kita ambil view-nya ngeliat golf court gitu. Jadi kayak, seru banget gitu. Iya, dan balik lagi tadi filosofi yang udah itu kemudian segalanya berubah ketika ada fenomena Maradona di 80-an mengubah sebuah persepsi orang ya, walaupun udah terjadi di beberapa tahun sebelumnya, namun gue pikir nggak ada yang se-booming di tahun 86 itu ketika media televisi memblow up sebuah kejadian bernama pertandingan Piala Dunia itu kan. Nah disitulah baru gue sadar persis bahwa gila ya, ini cuma 11 orang lawan 11 orang memperebutkan satu bola. Impact-nya bisa menjatuhkan pemerintahan bahkan. Itu kalau mereka berkumpul semua ngamuk semuanya, fans ya kebayang. Iya. Indonesia lawan Malaysia, Indonesia lawan Filipina di GBK 2000 berapa itu ya, lupa gue. 7 atau 2008. Lama gitu. juga. Ya, berantakan Jalan Raya 1 Jakarta. Iya. Ketika Indonesia menang. Gegap gempitanya ajaib sih. Gue cuma membayangkan kalau sebuah fenomena sebesar ini secara filosofi gitu ya, tergodok dengan matang, hanya dipilih satu kapten di sana. Ketika posisi back itu kalau nggak berfungsi, nggak ada gunanya sebuah tim. Bahkan kiper yang cuma jaga doang, bengong gini doang aja, itu menjadi sedemikian fantastisnya. Dan ketika terjadi bahwa yang harus di blow up adalah seorang striker gitu ya, betapa pentingnya sebuah kemenangan gitu. Ada cerita lain lagi ya gitu. Berarti nggak boleh kalah dong. Kalau nggak boleh kalah berarti kita ngomongin kiper nih. Tapi kalau harus menang berarti ngomongin striker. Tapi ternyata semua menginginkan tim ini harus menang gitu. Jadi kompleks banget dan bahkan lu nggak bisa. Sepak bola. Dan bahkan di Argentina ada satu nama yang Maradona tadi yang gue bilang itu, dia bisa jadi Tuhan buat, dan wafatnya Maradona pukulan sangat besar bagi dunia sepak bola. Ya gitu lah. Semua orang sih kayaknya. Siapa yang menyangka itu terjadi di sebuah pertandingan yang 11 lawan 11 tadi. Tahu nggak sih Kak, gue pernah berhayal. Dulu ini kayak zaman gue SMA apa SMP ya. Kalau gue jadi yang punya presiden nih sepak bola,
tuh semua pemain gue kasih bola, lo jangan berebut deh. Gue kasih lo semua bola, jangan berebut. Pusing gue ngeliatnya, karena kita SMP, SMA ya cewek nggak terlalu into banget sama bola kan. Jadi kayak nonton cuman kayak, ini gimana sih kok nggak ngerti gue gitu ya. Cuman sekarang baru mulai mengerti lah akan sepak bola. Itu pun terjadi mungkin ketika David Beckham ya kali ya, fenomena David Beckham, Messi, Ronaldo gitu ya, baru terjadi. Ya kalau cewek-cewek kan taunya kayak, wah Messi, Ronaldo, Beckham ganteng gitu. Iya, cewek kan ya. gitu kan. Ya nggak ada masalah, dan itulah ya pendekatan paling utama, bahwa sekompleks itulah sepak bola. Nggak terjadi di catur, terus ganteng-gantengnya pemain catur nggak bakal dipakai di baju kayak kemarin itu Messi pindah aja rame banget. Misalnya, kan kayak Ronaldo gitu. Juga kan. Nggak ada yang nyangka bahwa, ya mungkin Michael Jordan, tapi cuma satu misalnya. Yang pemain lain mungkin nggak ada yang bisa sefenomenal Michael Jordan, hanya satu yang muncul. Tapi kalau sepak bola gila kompleks banget. Separah itu isi Instagram gue full. Gara-gara saya hanya wanita tidak mengerti, apalagi bola luar. Maksudnya gue nggak ngikutin banget. Gue cuma ngeliat kayak anak-anak main PS gitu-gitu doang kan. Biasanya kayak gitu. Ya sampai detik ini orang masih main PS gara-gara ada salah satu game sepak bola itu. Si FIFA itu kan. Gila sih. Oke, sekarang kita mau ke bola sedikit lagi. Kalau kakak ngedengar kata The Jack, apa sih yang ada di pikiran kakak? Jackmania. The Jackmania. Gitu. Walaupun gue bukan The Jack yang sesungguhnya ya. Walaupun gue bukan The Jack yang sesungguhnya, karena gue ya cuma ada di Jakarta dan tahu ada klub di Jakarta ini dan berteman dengan banyak teman-teman yang The Jack juga. Gue pikir sefenomenal itulah sebuah sepak bola ketika hinggap di satu kota. Jadi yang gue lihat di Jack itu adalah bagaimana mungkin sebuah kota dengan multikultur ini tiba-tiba penghuninya melupakan adat sebelumnya, bahwa dia punya tim yang berasal dari kota dia sebelumnya gitu ya, dan harus beralih ke sebuah pilihan bernama The Jack gitu. Yang gue lihat, ini kan kelihatannya kayak gini ya, yang terlahir di Jakarta, besar di Jakarta, hidup di Jakarta, berkarir di Jakarta, beranak pinak di Jakarta. Pokoknya semua dari nol dari ya, Jakarta. Emang terlahir di Jakarta pasti bakal memilih itu sebagai jalan hidupnya. Tapi orang yang mungkin terlahir di kota lain, datang ke Jakarta dengan segala macam fenomena yang terjadi di Jakarta ini, mungkin akan berbeda. Tapi yang gue lihat, lu mau nggak mau ketika ada selayaknya lu mau nggak mau ketika ada di kota lain, lu harus memilih tim. Kalau lu karena lu nggak memilih tim kota lain tersebut, kebayang nggak lu pakai baju di tengah kota, pakai baju yang mungkin musuh bebuyutannya klub tersebut, hancur lah lu, hambiar lah. Bisa ribut tuh kayak tengah jalan. Jadi Jakarta juga kebayang di sini ada toko sepak bola gitu. Lu ada humor tuh. Bro, lu mau nggak di kota ini tapi buka clothingan, kita jual ini, gajinya berapa, 7 juta sebulan. Wah gede banget ya, tapi buka apa yang kompetitor yang musuh ya, kompetitor. Lu bakal di judge sama semua anak Jakarta sih. Ya fanatis itulah, dan gua ngelihat The Jack adalah part yang cukup seru ngomongin soal itu. Begitu kompleksnya, dan gua mungkin nggak kecelup banyak di sana ya, punya bajunya, gue punya beberapa baju Persija gitu. Gue juga bahkan salah satu yang sering banget kayak jangan berantem lah sama klub lain gitu. Gue malah orang yang menengahkan gitu ya. Gue mungkin nggak ada di level yang begitu kerasnya sampai harus berantem gitu ya, bertarung untuk ini. Tapi so far sih kalau gue pikir, menurut gue The Jack adalah salah satu loyalis tim ya, yang sangat kuat, yang sangat besar, yang terjadi di sebuah kota besar gitu, kota bernama Jakarta. Ya. Gue pikir kuat, solid, dan kompleks, begitu kompleks. Sama pas gue baru terjun di dunia Persija juga, kayak gue senangnya karena gue masuki lingkungan baru, dan berarti kan gue harus mendalami ilmu tersebut kan. Dan menurut gue, untuk cewek masuk ke dunia bola tuh kayaknya menarik banget untuk orang-orang, apalagi cewek kan. Di Instagram gue tuh jadi serunya adalah gue punya teman-teman baru. Kayak ngebahasnya bola, tiba-tiba ngebahas pemain lah gitu-gitu kan. Bahkan dulu teman-teman gue ya itu, karena kebetulan di Ruang Rupa tuh jadi kolektif gue bernama Ruang Rupa. Kolektifnya ada di Jakarta, dan The Jack adalah salah satu teman-teman yang
melingkar di dalamnya Berarti kolektif lingkungan ini. lo lumayan banyak para The Jack juga? The Jack, hampir semuanya di Jack kali. Hampir Jadi semuanya kayak Jack. kalau misalnya anak-anak lagi, woi Persija main Persija. Itu kayak mereka semua rombongan pada pakai Baju, baju semua nyawa Metro atributnya Mini gitu, berangkat, gitu. Dan gue cuma dada karena ya satu gue fanatisme gue mungkin nggak nyampe ke sana. Cukup nonton di TV aja, beres dan segala macam. Tapi kalau mereka Berangkat semua. Bro. Gue pengen sih, maksudnya kayak gue pengen sekali nyobain nonton Di atas langsung. Metro Mini. Enggak Metro Mini juga. Anjir gue nggak sebar-bar itu sih. Belum sempat naik nonton di mau stadion. nontonnya tuh ya udah ke GBK langsung gitu-gitu. Terus kan katanya mau ada stadion baru ya? Katanya mau ada stadion Iya. baru juga kan. Kayak kepo aja sih gue. Muterin GBK cuma buat lari doang kan Iya, biasanya. bener. Itu Dan pengen juga ya akhirnya berpartisipasi di sini. kayak seru aja. Udah tahu gitu. belum tapi konsepnya sepak bola gitu udah belajar belum? Bahwa ini ada offside, ada Belum sedalam itu sih, Iya. cuman ya kalau udah pemainnya udah beberapa udah mulai tahu, kayak posisinya dia beberapa udah mulai tahu gitu. kalau bola dioper itu harus diterima, jangan didiemin aja, jangan sampai lolos gitu, tahu ya tapi ya Kayak kalau gue datang, kayak kalau Orang gue tadi dia tipikal bilangnya- yang kalau itu kalau ada bola ya ditendang, kalau dikabur kan nggak mungkin gitu. Cuman ya udah belum mendalam yang itu juga. Kalau emang selingan bisa baca ya baca. Kalau enggak di Instagram gue sih kadang suka muncul kan Persija gitu-gitu. Masih belum terlalu tahu dalam banget. Tapi ya intinya pemainnya udah beberapa gue udah hafal lah gitu. Iya. Apalagi yang ganteng-ganteng gitu kan. Tapi itu yang trigger pertama sih buat Ya, cewek-cewek. Nggak mungkin langsung directly untuk teknik. Wah, gue pengen nonton pertandingan ini. Karena satu, sepak bola perempuan di Indonesia mungkin masih belum ya ada di level yang kompetitif. Dalam artian kompetitif yang sangat kompetitif selayaknya sepak bola laki-laki gitu. Tapi bisa kita lihat di pertandingan internasional, sepak bola internasional yang perempuan sih gila-gila sih. Gue kayak, anjir kalau gue jadi pemain Persija Putri gimana ya? Iya ya misalnya. Kayak fisik gue belum kuat sih. Larinya gue capek. Gimana gue harus kayak gitu? Iya. Gue pun juga nggak pernah kebayang sih mencita-citakan diri gue sebagai pemain sepak bola gitu. Dari zaman dulu pun juga nggak pernah terpikir gitu. Makanya ketika kemarin ketemu BP di Vindes gitu ya, legenda Persija gitu. Oh itu gue nonton seru banget. Jadi pihak karismanya. Ya, gue ngeliat sesuatu yang beda. Gila ya, lu bayangin nggak? Nggak tahu puluhan juta atau jutaan orang ya di Jakarta, jutaan The Jack itu Bisa menaruh langsung, harapan sangat besar ke satu terhadap orang sosok ini. Iya benar-benar. Untuk bisa menggolkan gawang dan segala macam. Iya. Dan ketika dan BP adalah salah satu yang sangat filosofis menjawab itu dengan, kebayang nggak sih kalian semua di rumah teriak-teriak, goblok, bego, itu bukannya dioper gitu. Di lapangan nggak seperti itu keadaannya. Ada banyak hal yang nggak diketahui sama penonton kan, tentang bagaimana situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Di lapangan sama kalau kita nonton di rumah kan. Bego lu. Padahal di lapangan itu susah banget, nggak kelihatan itu pemain yang dari sebelah sini. Iya, ya, pasti. Ya kompleks banget. Iya kan, ya tribun juga, maksudnya stadion juga gede gitu Kamera kan. enak banget kan, lihatnya Iya. gede gitu. Kalau penonton, pandangannya mungkin cuma, pemain pemandangannya Gitu. itu kan yang diceritain sama dia. Wah gila ya, nggak pernah kebayang sih. Gue ngebayangin bahwa yang terjadi di lapangan ya semua sama seperti apa yang terjadi ditonton di rumah, ternyata nggak gitu. Kan kalau di TV kan kita bisa ngeliatnya kayak udah kelihatan jelas kan dia ngoper kemana segala kameranya macam. kan jelas gitu. Kalau di stadion kayak kita duduk di atas, tribun paling atas, kita melihat semua sedang kecil, bermain iya, gitu. iya. Kayak susah banget pasti. Dan Cuma itu itu seru sih. kacamata penonton pun beda dengan kacamata Pasti pemain. beda-beda. Apalagi kacamata wasit. Makanya kalau ada keputusan yang offside ya karena kita ngeliatnya pakai kamera di wasit, jangan-jangan Bisa beda sedikit mungkin. saat itu dia wasit, saat itu nggak sengaja kepikiran anaknya bayar biaya sekolah anaknya aja, bisa salah keputusannya. Lu kebayang nggak? Bisa kemana-mana imbasnya jadinya kan. Kiper lagi penalti, kepikiran aja istrinya di rumah belum makan gitu. Salah nangkep gue. Dan penonton di rumah nggak ada yang mikirin itu. Iya. Mereka Penonton di mikirin rumah ya, mikirannya gue cuma nonton bola nih, gue dan andai kan dia gitu. mikirin anaknya lagi nangis pun bolanya nggak ada pengaruhnya. Bener sih. Kompleks nih. Jadi kayak gue ngebayangin Ya, kompleks banget sepak emang. bola tuh sampai ada cerita kayak gini misalnya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa bergaji let's say misalnya triliunan rupiah gitu ya. Di level internasional gitu ya, kayak gue nggak tahu berapa triliun gitu entah. Gaji Messi itu mungkin bisa sampai yang berapa ratus miliar misalnya, atau iya. berapa miliar per minggu gitu. Dan
harapan tersebut mendidik dia untuk berlatih gitu. Wah gila kompleks banget sih Nat, gue nggak kebayang gitu Nat, kompleksitinya gitu. Sepower itu sih mungkin kali, sebesar itu kalau kita ngebahas bola. Kayak dari sisi kita mungkin kayak gini, dari sisi pemain dan seperti ini yang gitu kan. ajaibnya lagi Nat, saat semua orang yang cinta sama bola itu menjadi ahli bola. Ahli bola versi mereka sendiri gitu kan. Dan asumsi ini kuat karena ada ilmunya. Bener. Bahwa ada data tim ini bertemu tim ini sebanyak 500 kali. Persentasinya berapa persen. Jadi kalau yang besok ada matematiknya ada. Ada persentasi pemain, ngegolin berapa, kemampuannya berapa, dihitung, masuk tim. Ini baru 11 tadi ya. Jadi 11 ketika dikalikan sama internasional, jumlahnya jadi gila. Gue nggak tahu ada berapa juta pemain sepak bola di dunia ini. Banyak banget kali. Coba ada yang mau hitung mungkin. Ya dari sepanjang sejarah ya. Dari sepanjang sejarah mungkin ada jutaan nama kali di dunia sepak bola ya. Dari yang mungkin kita nggak tahu mungkin pasti banyak juga. Di klub yang paling kecil aja misalnya, klub anak SMP di mana ada pemain sepak bola namanya. Itu udah masuk namanya sebagai nama pemain sepak bola. Kompleks Nat gua. Nah, mumpung kita masih ngebahas bola juga. Gimana kalau tiba-tiba lo menjadi seorang manajer Persija? Apa yang bisa lo aplikasikan ke mereka atau para The Jack juga? As lo tuh sekarang tuh dilihatnya jadi kayak gue nih manajer Persija loh. Bukan udah kita jangan mikirin karaoke lagi, DJ segala macam, Vindes stop dulu. Sekarang seakan-akan lo adalah menjadi manajer Persija. Apa yang bisa lo kasih ke mereka? Jadi konon katanya memang ada dua jabatan manajer tim, manajer yang memanage si pemain sepak bola ini, dan manajer yang semua total manajer gitu. Jadi kayak ketika dibilang pelatih itu bukan coach, dia dibilangnya bukan coach tapi sebagai manajer. Jadi mungkin pembina kali. Iya itu, kayak itu kan yang paling sulit kan, yang untuk membandingkan, karena bagaimanapun juga as a manajernya tim ini harus di manage gitu. Iya. Jadi kalau tim ini kalah, yang salah manajernya bukan timnya. Jadi jarang. Gimana sih nih? Jadi kalau pemain ini sampai terus-terusan main, kok dipilih sih, udah tahu bego, yang milih kan pelatih yang memanage tim ini gitu. Kompleksnya di situ. Jadi kalau gue jadi disuruh, lumayan berat juga andai kan sih. gue harus jadi manajer Persija gitu, global gitu. Yang harus gue pikirkan adalah gue perbaiki dulu sebuah sistem yang paling mendesak yang harus terjadi di Persija misalnya gitu. Apapun itu, gue nggak tahu ya ceritanya seperti apa. Tapi yang gue pikir kalau ada satu konflik, runut sepanjang sejarahnya, apa yang bisa diperbaiki, andai kan harus memperbaiki infrastruktur dalam bentuk stadion, dalam bentuk misalnya kemakmuran pemain, kemakmuran tim, misalnya tim pembersih, ya, misalnya tim pembersih kayak semua di dalam satu tim. Secara manajerial harus terpikirkan semua gitu. Dan harus sedetail itu sih pasti. Gua nggak mampu, gua andai kan lu bilang andai kan jadi Persija, gua nggak tahu. Tapi yang paling gue bilang yang terbaik aja yang bisa gue berikan buat Persija. Andai kan yang terbaik gua harus cabut, gue cabut. Gua nggak ngerti. Kompleks itu mungkin banget lumayan kalau di dunia bola mungkin tugas paling berat kayaknya. Dan kalau ngomong tentang di luar itu, andaikan misalnya contoh kayak gini, Leo kalau lu disuruh untuk ngomongin soal sepak bola Indonesia, apa sih yang harus melakukan terhadap sepak bola Indonesia gitu? Gue bilang perbaiki hukumnya dulu sih. Segala macam jenis peraturan hukum, peraturan pola yang berhubungan, yang berkaitan dengan hal paling banyak basic. Yang perbedaan gitu sih. Ya, gue pikir gimana mungkin kita bisa berbicara tentang eksekusi kalau dari basic dasarnya juga gitu belum jelas juga kan. Yang legislatifnya belum beres gitu. Kayaknya kalau bahas itu agak sensitif ya. Sensitif gitu. Legislatif itu maksudnya yang kehukuman ya. Iya, kehukuman bagaimana kepemilikan tim, bagaimana tim ini berkontribusi, bagaimana menggaji pemain misalnya. Bagaimana masa depan pemain setelah keluar dari klub. Iya. Apa kata profesional buat
sepak bola Indonesia? Apakah akan menjadi profesi? Iya benar sih. Apakah dari terlahir dia sudah bisa dididik menjadi pemain sepak bola? Udah nggak usah sekolah. Ya ngapain sekolah, Nat? Ya orang main bola tuanya. Iya, kayak ya udah gue udah Matinya menikmati. di sepak bola kok. Nah nanti ketika lu bermain sepak bola, mendapatkan gaji, uang ini harus lu pikirkan, lu serahkan kepada manajemen kan? Iya. Karena lu bakal Pasti ada potongan ada juga pensiun. Pemain sepak bola maksimal umurnya berapa ya? Let's say 38 kali ya? 34, 34. bersyukur banget masih bisa bermain bola di usia 34 misalnya. Beberapa bahkan udah kalah fisiknya dengan yang umurnya masih belasan tahun, 18, 17 gitu. Gimana memanage uang yang dia udah dapat selama ini agar bisa tetap bertahan. Kayak gitu kan kompleks banget kalau gue pikir. Emang ya bener, sekompleks itu sih kalau kita ngebahas sepak bola tuh. Saking rumitnya, Nat, yang gue bisa bilang tentang sepak bola nih ya, ada orang bunuh-bunuhan gara-gara sepak bola. Apa? Ada Bunuh-bunuhan? orang saling bunuh di sepak bola. Dan itu nggak terjadi. Maksudnya kayak SD supporternya or Apapun. Ya semua? pembunuhan karakter. Oh, Tanda petik ya pembunuhan. Lu sampai bersaing untuk mendapatkan posisi itu. Dan lu, ya itu kan gila. persaingan yang... Ada politik akhirnya, ada politik yang masuk ke dalam sebuah ranah pertandingan. Iya bener sih. Kompleks banget dan lu nggak bisa nyebutin ini sebagai sebuah apa ya, nggak bisa dong, harus sportif, nggak bisa sportif lagi. Gimana lu mau bilang sportif gitu? Kayaknya keluar dari ranah gue deh itu Nggak sih. mungkin, dan itu nggak mungkin banget karena sekompleks itu Dan Iya bener. yang bisa kita lakukan ya. dan yang bisa gue lakukan sebagai Om Leo gitu ya cuma menikmati aja. Menikmati, Gue cukup nonton aja nikmat udah. kalau tim ini menang. Gue cukup sedih kalau tim ini kalah. Dan gue cukup campur aduk kalau ternyata gue meletakkan uang sebanyak misalnya 10 juta dalam pola misalnya berjudi gitu ya Kayak terhadap taruhan tim untuk ini. pemain menang atau enggak gitu. Kan berantakan banget. Lu bayangin nggak? Jadi kemana-mana Saking sebenarnya. kompleksnya, lu nggak bisa ngomongin sepak bola tentang apa yang harus kita lakukan ya terhadap tim ini. Nggak bisa lu ngomongin dari hulu kayak gini. Wah, panjang itu pasti. Sampai presiden, gua kalau disuruh jadi presiden, ikutan pemilihan presiden, satu hal yang paling gua guide adalah tim sepak bola dulu paling. Karena disitulah politik terkuat yang terjadi dalam ranah sepak bola, olahraga ya. Nggak ada olahraga lain di dunia ini yang memiliki kompleksitas separah sepak bola sih. Nah, satu kata untuk Persija versi Om Leo seperti apa? Satu aja, jangan panjang-panjang. Satu kata aja. Persija ya, Persija. Metro. Karena di Metropolitan kah? Karena naik metro mini juga. Karena Iya, karena semuanya serba metro. Serba metro. Kata metro itu yang paling tepat sih. Metro. Kita ada di metro, tinggal tambahin belakangnya. Bisa polis, Metropolis. bisa litan, metropolit, Iya. bisa politan, bisa Tapi polis. kakak kepikiran aja loh ke jawab ke situ. Ya karena kita kompleks banget ya. Ini salah satu kota, ya metro aja kalau gue bilang. Bener sih. Metro yang lainnya aja. Pokoknya semua yang berhubungan dengan metro, gue pikir bisa mewakilkan di Jack sih. Bahwa ketika lu menjadi superstar di metro, ya lu bisa jadi superstar ya Indonesia. Iya bener. Sekuat itu sih positioningnya. Terakhir nih kak, sebelum kita main game. Hari kita udah main game soalnya. Astaga. Pesan untuk para Persija dan para The Jack. Pesan nih? Apa yang kak pengen sampaikan untuk para Persijanya atau mungkin ke para fansnya The Jack juga? Anything? Sama seperti yang lain sih kayaknya. Berbuat baik lah. Dan kalau nggak mampu berbuat baik, jangan berbuat jahat. Itu sih kayak misalnya kayak. Itu betul. Kalau kalah sportif, kalau dirugikan lawan, namun tahu persis bahwa ketika melawan itu kita melawan ketidakadilan, bukan melawan sesuatu yang mungkin baik-baik aja. Gitu. Andaikan harus jahat, berbuat jahatlah agar sesuatu yang jahat itu berubah menjadi baik gitu. Jadi kayak, andaikan memang harus melawan, lawanlah agar sesuatu yang salah sebelumnya berubah menjadi baik. Jadi benar. Jadi menempatkan baik dan bijaksana pada pola tertingginya dalam sportivitas gitu. Dalam sekali bro. Dalam ya. Dalam banget. Gue sama sekali tidak expect kakak bakal jam seperti Iya gitu ya kayak. Nah Om Leo, sekarang kita main game. Sebenarnya sih gue nggak tahu nih game apa nggak, cuman gue selalu nganggap ini game gitu. Menurut gue ini game gitu. Karena kan lumayan harus jawab cepet gitu kan. Ya lo mau mikir boleh, nggak mikir juga bebas lah. Gue nggak mikir deh. Okay. Kali ini gue nggak mikir, bodo amat. Tapi boleh lah mikir, boleh. Gak apa-apa. Yang pertama,
apa reaksi lo kalau semisal gue bilang tahun 2000-an? Kayak ada apa di tahun 2000-an? Apa yang lo senang? Apa yang mungkin lo punya cerita di tahun 2000-an? 2000 atau ya? Tahun 2000, tahun 2000. Musik kali ya? Musik. Tahunnya musik kali ya? Tahunnya informasi musik begitu banyak gitu. Internet. Internet dan musik. Internet dan musik. Oke. Yang kedua, kira-kira kita di tahun 2023 akan seperti apa sih? Karena kan kita juga nggak tahu nih pandemi kelar kapan. Lo udah punya bayangan nggak? Yang pasti di tahun 2003 akan terjadi sebuah adaptasi baru sama dunia yang orang-orang itu bersiap untuk terseleksi dalam segala hal ya, ekosistem. Gue udah nggak mungkin lagi menguasai satu hal gitu, jadi akhirnya gue harus tersingkir. Harus mulai ke tempat, kayak maksudnya kayak lingkungan baru. baru. Memilih satu lingkungan atau ekosistem yang jauh lebih tepat mumpuni buat lo. Berarti kalau sekarang di kakak gimana? Kalau yang sekarang, yang gue lihat sih ini kecenderungannya lebih ke kita kan lagi digojlok. Nanti tahun 2003 tuh 2023-an atau 2024 itu ending dari gojlokan ini dia tuh akan terseleksi gitu menjadi apa-apa gitu. Berarti ya kita juga masih belum bisa memperkirakan kan sebenarnya. Dan jangan lupa juga ada generasi baru sekarang. Pasti. Yang selama 2 tahun ini nggak sekolah gitu. Oh iya. Nggak ketemu orang. Kita udah mau 2 tahun ya pandemi. Astaga Tuhan. Bayang nggak anak kampus yang masuk tahun 2020? Mereka nggak ngalamin dunia kampus, mereka nggak ngalamin. Tiba-tiba udah online semua. Tiba-tiba dunia udah. Ya pasti berubah banget sih dari semuanya. Oke, lanjut ya. Sepak bola atau basket? Ini maksudnya lo nggak harus menjawab apa. Pokoknya ini terserah lo, bebas. Gue nggak memaksa juga. Tapi mau sepak bola juga nggak apa-apa. Gue pemain basket. Gue cuma bisa menguasai main basket gitu. Ya udah nggak apa-apa. Basket deh. Pukulin namanya. Ini ngapain lo namanya? Namanya juga pilihan gitu Nggak, kan. Karena satu, karena gue nggak ngerti banyak sepak bola. Gue kayaknya lebih aman untuk memikirkan basket gitu. Lebih nggak kompleks, nggak sekompleks sepak bola. Tapi nonton basket langsung nggak juga? Cuma bisa mainnya dong. Main bola juga bisa, cuma kayaknya jauh cuma bisa main, ngerti dan segala macam. Oke. Obat yang paling ampuh di masa pandemi versi lo, Kak? At least yang bikin mood lo selalu bagus gitu. Humor ya? Humor? Gue pikir ketawa itu masih tetap obat yang paling... Mumpung ketawa itu gratis, ketawalah yang banyak gitu. Ketawa yang banyak. Humor sih kayaknya, humor paling kuat. Ketawa itu gratis, ketawa kalian sering-sering. Asal nggak berlebihan aja. Humor gue pikir masih tetap obat yang berbahagia dengan sebuah keburukan sih, gue pikir tetap hal yang paling keren sih. Dalam artian, dalam kondisi buruk sekalipun lo tetap masih bisa berbahagia, bersenang-senang. Iya. Itu masih belum ada obatnya. Bahagia tuh gampang loh. Lo ngeliat orang senyum, dia senyum balik, kita bahagia. Iya, sepakat. Sesimpel itu hidup kadang. Oke, film atau musik? Musik. Tapi lo film juga kan? Beberapa kali sempat, gue suka visual banget ya, gue karena temen gue orang yang mengerjakan gambar gitu, visual. Tapi gambar tuh terhenti gitu, gambar tuh berhenti. Kalau musik tuh terus berputar, bergaung. Jadi lo bisa lupa gambar lo waktu masih kecil, tapi lo tetap ingat suara lagu yang misalnya yang lu visualnya kayak gitu maksudnya. Karena dia berjalan terus. Kalau visual tuh terhenti gitu, jadi lo mengingat-ingat visual. Tapi kalau audio tetap masuk ke berjalan otak terus gitu ya, otak terus. Even udah berapa tahun yang lalu gitu. Lo masih tetap ingat nada ini dan segala macam. Iya sih. Kalau gambar mungkin bisa berubah, bisa. Ada gambar ini ya. Oh gambarnya dulu kayak gini, dulu gua anggap keren banget, pas gua nonton lagi kok biasa aja ya. Dulu gua ngeliat gambar ini keren banget gitu. Iya. Mungkin terhenti karena terbatas terhadap apa yang kita lihat, bersaksi soalnya kan. Tapi kalau audio tuh berputar terus gitu. Oke. Terakhir. 80s or 90s? 90s sih karena gue hidup di 90s. Kalau lagu di 90s sih. 90s, tapi 80s itu momentum masa terakhir pola orisinil ya. Jadi musik yang orisinil ada tuh terhenti di tahun 80-an. 80-an. Ada punk, ada hip hop, ada apa ya, metalan, ada new wave, ada disco elektronik segala macam. Itu terhenti di tahun 80-an. Setelahnya orang hanya mengadaptasi 90-an tuh, nggak tahu ya, gue emang
tipikal suka sama lagu-lagu yang zaman dulu gitu kayak Bee Gees, gue suka. 70s, oke. Suka banget gue tuh. Kayak liriknya tuh semua dalam-dalam gitu loh kalau kita mau ngebahas lirik-liriknya ya kan. How Deep Is Your Love ya Bee Gees tuh kayak gila, gue suka banget nih lagu gitu. Si apa sih namanya Earth, Wind Fire. Nah, do you remember? Itu kayak kalau ada lagu itu gue selalu semangat gitu. September ya? September. Itu apa lagi? Dancing Queen gitu, 70s. Dancing Queen. Ya, gak tau sih kayak lagu-lagu luar yang zaman-zaman dulu gue lebih masuk. Oh, Indonesia juga gila sih, zaman itu juga. Gue kalau lagu-lagu Indo zaman dulu gue gak terlalu tahu. Karena kayak, ya, informasinya terputus, lagunya juga udah nggak ada, bendanya juga udah nggak ada, fisiknya juga udah nggak ada. Nggak banyak yang punya koleksinya. Kalau dulu mungkin ada yang nge-rename, ada yang ngebikin baru lagi. Datanya masih bener, datanya masih bener. Kayak Begin yang sekarang aja kan berubah banget. Kalau original kan, gue bilang kok beda banget ya. Separah itu sih ternyata. Oke. Om Le, terima kasih banyak sudah cerita-cerita. Gue jujur gue dapat ilmu bola dari lo juga nih jadi ini. Sumpah gue nggak terlalu sedalam itu, tapi lo tahu. Apalagi tahun-tahun yang... Dan gue nggak tahu banyak juga, cuma ngelihatnya. Gue cuma memandang itu. Berarti lo lumayan mengikuti sedikit lah akan perbolaan. Kan lumayan kompleks kan kata lo. Iya. Lo inget ini dikit aja, belum semua. Dan balik lagi, terbaik buat Persija TV, anggaplah bahwa Om Leo ini cuma sebagai orang yang so tau dong. Jangan gitu dong. Takut. Nanti gue salah ngomong. Penonton kita nggak barbar, santai aja. Dikit lah barbaran. Apa namanya? Dan gue nganggap bahwa berbahagialah kita yang menyukai sepak bola sih sebenarnya. Karena dengan menyukai sepak bola, lu kayak belajar sholat juga. Ada pemimpin, ada ya kayak politik banget lah. Ada pemimpin yang kalau pemimpinnya tiba-tiba, maaf misalnya, batal wudunya, dia geser harus ada yang maju menggantikan. Udah itu gimana caranya, tata cara, diatur semuanya, manajemen yang baik dalam sebuah ruangan. Bahkan sampai ke politik sekalipun, gimana seorang pemimpin akan menurunkan tata jabatan ketika misalnya dia harus pensiun. Dia harus mencari penggantinya, dia harus punya striker lain yang bisa menggantikan. Ilmunya banyak ternyata ini. Iya pada, maksudnya sepak bola tuh nggak cuma 11 orang gitu. Kalau ngedalamin ya emang ternyata itu sekompleks itu untuk ngebahas bola. Jadi untuk waktu sejam tuh sebenarnya nggak cukup. Kalau bisa kita ngomongin panjang, tuh panjang banget ya jadinya 24 jam yang ada kan nggak lucu. Terbaik lah. Ya jangan sampai kayak misalnya jangan berpikir bahwa kiper nggak ada fungsinya di sepak bola gitu. Iya. Ya lu percuma udah ngegolin banyak-banyak. Semua pasti punya fungsi masing-masing. Striker yang hebat, kipernya jelek ya lu nggak menang juga gitu. Walaupun lu skornya 15 gitu, ngegolin bisa sampai 4-0, 5-0, musuh juga lebih banyak lagi bisa ngegolinnya. Iya benar-benar seru. Semuanya saling bekerja gitu. Seru lah pokoknya sepak bola. Seru deh Kak ngobrol sama lo hari ini. Asik, terbaik. Kok Kak sih? Boleh. Gue tuh semua tamu gue panggilnya Kak masalahnya. Lu masih ini sih, lu nganggap diri lu kelahiran tahun 97 sih. Emang 97? Lu harus nganggap diri lu kelahiran tahun 45. Astagfirullahaladzim, kok 73? Ya 76. Maksimal misalnya let's say umur manusia berapa ya? 80, 90 gitu. Anggap aja kita umur 90 tahun juga. Jadi ada gila-gila ya, lihat-lihat. Nah, Kak, thank you banget ya Kak. Oh iya guys, kalau kalian nih pengen pakai baju dan pengen belanja merchandise-nya Persija, kayak yang gue pakai, kayak Om Leo pakai nih, ini yang kemarin gue pakai nih, bagus banget. Ada boneka, ada ini apa sih namanya? Selalu lupa deh gue namanya apa? Shawl dan tumbler. Kalian bisa cek di persijastore.id. Langsung aja kalian check out di situ belanja. Oh, keren. Tuh nuansanya horen-horen. Dan juga ada maskot. Ada maskotnya nih. Macan Kemayoran. Tuh, kalian bisa, karena gue suka nih kayak ini kita sini. Nah kalian bisa langsung cek aja di persijastore.id. Thank you juga buat Om Le. Terus yang pastinya untuk All-in-One Coffee ini ada di Cilandak. Tempatnya enak banget, nyaman, dingin, adem. Kalau mau ngeliat yang main golf juga seru-seru bisa langsung aja datengin ke tempatnya di Cilandak. Oke, sekarang waktunya gue pamit undur diri. Gue Nadus. BTW komen. Kira-kira siapa lagi nih harus kita undang? Oke, jangan lupa komen yang banyak. Langsung aja. Salam Kopdar. Kopi dari Jakarta. Bye.